Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua peternak puyuh dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga usahanya lancar-lancar dan selalu diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas berternak puyuhnya. Oke, sebelum saya bahas di kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang update harga telur puyuh terkini. Tetapi di sini saya akan sedikit tips buat teman-teman bagaimana caranya untuk menjaga supaya produktivitas telur puyuh tetap stabil. Nah, buat teman-teman pastinya mengharapkan ketika beternak puyuh itu untuk produksi telurnya tetap stabil dan normal-normal saja. Nah, di sini ada beberapa tips dari saya supaya produksi telur teman-teman itu produksi puyuhnya tetap stabil dan lancar meskipun dalam keadaan cuaca ekstrim ataupun panas seperti ini ya. Nah, saya ingatkan buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Oke, langsung saja untuk yang pertama, tips dari saya yaitu pemberian pakan untuk puyuh itu sendiri. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk pemberian pakan puyuh itu sebaiknya diberikan pagi hari ataupun sore hari. Akan tetapi dengan catatan pakan itu jangan sampai telat atau jangan sampai habis, karena itu sangat berpengaruh ya. Jika teman-teman membatasi pakan puyuh, maka itu berpengaruh kepada reproduksinya yang bisa terganggu. Maka dalam bertelurnya itu biasanya tidak bisa normal. Bahkan itu bisa bergantian ya, waktu berproduksi telur puyuhnya itu bergantian. Jadi hari ini puyuh si A ini bertelur, kemudian si B tidak bertelur. Lalu keesokan harinya kebalikannya, yang B bertelur, yang A tidak bertelur. Nah, itu mengakibatkan kerugian pastinya buat teman-teman karena produksi telur puyuhnya tidak stabil. Itu ya gara-gara apa? Itu karena pakan yang teman-teman batasi. Jadi banyak puyuh yang tidak kebagian makan. Maka dari itu produksinya tidak bisa stabil dan normal. Nah, maka saya sarankan buat teman-teman untuk pemberian pakannya itu diberikan 2 kali, pagi sore juga nggak apa-apa, diberikan sehari 1 kali entah pagi atau sore juga nggak apa-apa. Yang penting intinya pakan itu jangan sampai habis, itu saja ya, perlu teman-teman ingat. Untuk pakan sendiri, kalau teman-teman menggunakan pakan murni itu juga lebih bagus karena kebutuhan protein, mineral, dan lain-lain sudah tercukupi dengan stabil. Jika teman-teman menggunakan pakan campur atau oplos, itu juga harus menjaga kualitas dari bahan yang dibutuhkan, yaitu bekatul, sentrat, dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan, jangan menggunakan bekatul yang kasar ataupun menggunakan sentrat yang tidak baik. Maka harus perlu betul-betul diperhatikan untuk bahan pembuatan pakan campur itu sendiri. Nah, untuk tips yang kedua dari saya yaitu pemberian asupan vitamin buat si puyuh itu sendiri. Jadi perlu teman-teman ketahui, bukan hanya pakan yang harus diperhatikan, tetapi asupan vitamin untuk si puyuh itu minumnya juga harus diperhatikan juga, yaitu dengan memberikan probiotik buat puyuh teman-teman. Kalau saya sarankan sih menggunakan probiotik alami saja ya, karena tidak ada efek samping yang sangat signifikan.
jika menggunakan jika menggunakan probiotik pabrikan itu juga nggak apa-apa, tetapi jika jangka panjang mungkin kurang bagus ya untuk puyuh. Jadi saya sarankan menggunakan probiotik alami saja ya. Itu bahan-bahannya juga sederhana dan mudah, dan pastinya sangat mudah teman-teman temui ya. Di daerah teman-teman pastinya banyak sekali bahan-bahannya. Contoh saja seperti temulawak, terus menggunakan jahe, terus kunyit, terus bawang putih, terus daun sirih juga bisa ya. Itu pokoknya bahan probiotik alami itu banyak ya. Jadi nanti bisa teman-teman bikin sendiri. Bisa ditambahkan E4 juga, tetes tebu juga malah bagus ya. Ya, untuk cara pembuatannya sangat mudah. Nanti kalau ada waktu saya buatkan videonya cara membuat probiotik alaminya ya. Ini masih belum sempat, tapi untuk bahan-bahannya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti bisa teman-teman tumbuk ataupun blender juga bisa ya. Ya, jadi nanti saya buatkan videonya saja untuk lebih jelasnya. Tapi untuk saran saya yaitu menggunakan probiotik alami saja. Itu adalah salah satu tips yang kedua dari saya. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Seperti yang saya janjikan di awal video tadi, yaitu ada sedikit info tentang update harga telur puyuh. Tapi yang saya jelaskan ini bukan harga butiran ataupun harga kiloan ya. Akan tetapi di sini saya menjelaskan untuk update harga telur itu per ikat, yaitu dengan isi 750 butir. Nah, di sini untuk harga telur ini sedikit mengalami penurunan ya, kisaran antara 5.000. Jadi untuk harga kemarin yang bisa mencapai sekitar 210 atau 205, ini bisa turun di harga 200. Bahkan ada info ada yang 195 ya. Itu untuk update harga telur per ikat isi 750 butir. Nah, tapi yang saya katakan ini bukan di semua daerah sama ya. Ini saya khususkan untuk di daerah saya saja. Ya, kita berdoa saja lah, semoga penurunan telur kali ini tidak berlangsung lama ya. Semoga bisa normal kembali nantinya. Tapi saya perkirakan untuk penurunan ini tidak berlangsung lama, karena biasanya kalau bulan-bulan seperti ini itu emang ada sedikit penurunan. Ini pun termasuk lumrah ataupun wajar. Nah, sekian dulu ya video dari saya tentang update harga telur. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.